Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah berkuasa sebagai salah satu dinasti terbesar di dunia dan akan terus berkembang selama lebih dari 5 abad. Mereka dikenal dengan dominasi militer, pembangunan besar-besaran, perkembangan pesat ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi. Di bawah kepemimpinan Abbasiyah, kekhalifahan memasuki fase baru. Sekarang tidak seperti Umayyah yang berfokus ke barat, yaitu Afrika Utara, Mediterania, dan Eropa Selatan. Kekhalifahan kini beralih ke timur, dan ibu kota juga dipindahkan ke Baghdad. Mereka mengambil sebagian besar tradisi pemerintahan Persia atau Sasanian dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan. Mereka memulai pengambil alihan dengan memenangkan pertempuran Sungai Zab dari Umayyah dan terus menjaga kemenangan dengan mengalahkan Tiongkok di pertempuran Talas, menaklukkan Sind dan Punjab di India, memenangkan pertempuran Anjar, memperluas kendali ke Afrika Utara, mengalahkan kekaisaran Bizantium berkali-kali, mulai dari pertempuran Anzen, Mauropotamus, Amorium, Krasos, dan Kopinadon. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Abbasiyah membentang dari bagian barat daya Asia hingga Afrika Utara dan sebagian dari semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal modern. Jika dilihat dari peta sekarang, mereka menguasai mulai dari Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman di Timur Tengah. Mereka juga menguasai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagian Mauritania di Afrika Utara, sebagian di Asia Tengah dan Selatan, seperti Iran, Turkmenistan, dan yang lainnya, sebagian Kaukasus, seperti Azerbaijan, dan juga sebagian semenanjung Iberia. Selama awal pemerintahan, Abbasiyah meningkatkan presise dan kekuasaan kekaisarannya, mempromosikan perdagangan, industri, seni, dan ilmu pengetahuan. Mereka dikenal sebagai puncak peradaban Islam dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Penerjemahan besar-besaran yang mereka lakukan terhadap karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India menjadi tali penyambung perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia, memberikan akses terhadap warisan ilmu, dan menjadi salah satu yang bertanggung jawab dalam perkembangan bidang filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, kekhalifahan Abbasiyah diingat sebagai zaman keemasan Islam atau Islam Golden Age. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, konflik internal dan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat membuka jalan bagi dinasti Abbasiyah untuk mengambil alih kepemimpinan. Berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Bani Umayyah, termasuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, menjadi pendorong utama untuk perubahan kepemimpinan. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok Syiah dan orang Persia di Khorasan. Pemberontakan terbuka di tahun 747 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Muslim mengarah pada kekalahan Marwan kedua, Khalifah Umayyah terakhir, dalam pertempuran Sungai Zab besar di Mesopotamia dan proklamasi Khalifah Abbasiyah pertama, Abu al-Abbas As-Saffah. Alasan utama dukungan ini adalah janji yang diusung oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembalikan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang dianggap sebagai standar keadilan dalam pemerintahan Islam. Dukungan ini menjadi elemen kunci dalam konsolidasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selain itu, pemilihan nama Abbasiyah berasal dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang memiliki pengaruh dan status tinggi di suku Quraisy. Keputusan ini tidak hanya memberikan legitimasi sejarah, tetapi juga menghubungkan dinasti Abbasiyah secara langsung dengan keturunan Nabi dan menciptakan nilai-nilai yang mendalam terkait dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan baru dan membentuk identitas yang layak untuk dihormati. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam dibandingkan dengan Bani Umayyah karena mereka berasal dari cabang Bani Hashim yang memiliki garis keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Menurut pandangan mereka, Bani Umayyah merebut kekhalifahan secara paksa melalui tragedi perang sifil. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka melakukan gerakan dengan melancarkan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah percaya bahwa kekuasaan Bani Umayyah didapat secara tidak sah dan mereka berkomitmen untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban dalam kepemimpinan Islam. Pemberontakan ini menjadi langkah besar dalam sejarah politik dan kekhalifahan Islam dan menghasilkan perubahan dinasti yang cukup baik selama 508 tahun, mulai dari tahun 750 hingga 1258 Masehi dengan melanjutkan periode kekuasaan Bani Umayyah sebelumnya.
Setelah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah, Abu al-Abbas menyatakan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, Abu al-Abbas diberi gelar Al-Safah atau As-Safah yang secara harfiah berarti penumpah, yang merujuk pada keberanian dan ketegasannya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Contohnya ketika dia mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang memerintahkan penghapusan tokoh-tokoh Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang baru terbentuk ini tidak hanya memegang kekuasaan di tingkat nasional, melainkan juga menunjukkan sifat internasional dalam pemerintahannya. Dinasti ini menyerap corak pemikiran dan peradaban dari berbagai budaya seperti Persia, Romawi Timur, Mesir, dan lain-lain. Abu al-Abbas As-Safah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang melambangkan kebesaran dan perkembangan Islam di dunia. Pusat pemerintahan As-Safah awalnya berlokasi di Kufah, namun dikarenakan tokoh-tokoh Bani Abbasiyah tidak percaya kepada penduduk Kufah yang dianggap sebagai pendukung keluarga Abu Thalib, akhirnya pusat pemerintahannya dipindahkan dari Kufah ke Hira. Selanjutnya pusat pemerintahan berpindah ke Anbar. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ini mencerminkan strategi yang diambil oleh As-Safah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menghadapi dinamika politik yang ada pada masa itu. Abu Abbas As-Safah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menumpas sisa-sisa Bani Umayyah dan para pendukungnya. Upayanya melibatkan tindakan tegas dalam menekan pemberontakan yang dipimpin oleh komandan militer yang masih setia pada Bani Umayyah, terutama di wilayah Syam dan Al-Jazirah. Hasil dari gerakan penumpasan ini adalah pelarian Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik atau Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalusia, Spanyol. Di sana, ia berhasil membangun pemerintahan keamiran Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 755 Masehi. Dalam kebijakan politiknya, Abu Abbas As-Safah menekankan pendekatan inovatif dan inklusif untuk membangun dan memperkuat pemerintahan Abbasiyah. Beberapa aspek utama dari kebijakan tersebut mencakup pertama kalinya dibentuk kementerian yang di dalamnya terlibat orang-orang Yahudi, Kristen Nestorian, dan Persia yang akan diakomodir dalam pemerintahannya. Dalam memperkuat militernya, Abu Abbas As-Safah menggabungkan dan mengkoordinasi anggotanya yang termasuk non-Muslim dan non-Arab. Adanya pembangunan penerangan lampu jalan untuk kenyamanan dan keamanan, serta pembangunan rambu jalan yang menjadi penanda jarak setiap 1 mil yang dimulai dari Kufah. Dengan itu, kebijakan politik As-Safah tidak hanya mencakup aspek administratif dan militer, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, berinovasi, dan terorganisir dengan baik. Abu Abbas As-Safah memainkan peran krusial dalam membentuk peradaban Islam selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Keberhasilannya dalam membangun fondasi peradaban ini membuatnya dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Namun, ketika masa kekuasaannya berakhir, Abu Abbas mengalami sakit yang akhirnya membawanya ke pintu kematian. Pada tahun 754 Masehi, usia 33 tahun, Abu Abbas As-Safah wafat di wilayah Anbar. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan ilmu pengetahuan yang signifikan dimulai dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani, ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan seperti Baitul Hikmah, serta terbentuknya berbagai mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan menjadi bukti dari kebebasan berpikir pada masa itu. Dinasti Abbasiyah mencapai popularitas puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Harun al-Rasyid menggunakan kekayaannya untuk kepentingan sosial dengan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, serta memajukan bidang kedokteran dan farmasi. Dalam bidang pemerintahan, Harun al-Rasyid juga mengambil langkah untuk merangkul banyak orang Persia ke dalam struktur pemerintahannya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kebijakan ini terinspirasi oleh wazirnya, Yahya bin Khalid, yang berasal dari Persia. Namun, secara lebih luas, kebijakan ini memiliki nilai politis yang kuat, mengingat bahwa Baghdad sendiri terletak di wilayah Persia dan banyak prajurit andalan dari Bani Abbas juga berasal dari latar belakang Persia. Selain Yahya bin Khalid, satu sosok lain yang mendapatkan porsi kekuasaan yang sangat besar dari Harun al-Rasyid adalah ibunya, Khayzuron. Jika pada masa pemerintahan Al-Hadi, Khayzuron dibatasi dalam urusan politiknya, namun di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, ia diberikan kebebasan untuk terlibat dalam urusan politik, seperti pada masa pemerintahan Al-Mahdi. Baik Yahya maupun ibunya Khayzuron memiliki dampak positif yang signifikan bagi pemerintahan Harun al-Rasyid. Di era kekuasaannya, Harun al-Rasyid berhasil naik menjadi salah satu pemain utama dalam skema percaturan politik global. Untuk memastikan legitimasinya di dunia Islam, Harun membangun aliansi
aliansi strategis dengan Charlemagne, Raja Kekaisaran Carolingian yang menguasai wilayah Eropa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk membendung kekuatan dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Dalam hal kemakmuran dan kemajuan peradaban, Kekaisaran Carolingian sebenarnya bukanlah tandingan dinasti Abbasiyah. Meskipun demikian, Harun al-Rashid melihat adanya keuntungan strategis dari menjaga hubungan baik dengan Kekaisaran Carolingian. Oleh karena itu, dia terus berusaha menjaga dan memperkuat hubungan ini. Bahkan, catatan Eropa menyebutkan bahwa Charlemagne pernah mendapat hadiah yang luar biasa dari seorang raja Persia bernama Aron. Hadiah tersebut meliputi kain-kain yang bagus, wewangian, dan bahkan gajah. Hubungan strategis antara dinasti Abbasiyah di timur dan Kekaisaran Carolingian di barat pada masa Harun al-Rashid memperlihatkan betapa pentingnya diplomasi dan aliansi dalam skema percaturan politik global pada masa itu. Dengan mengamankan wilayah mereka masing-masing dan mengendalikan kekuatan pesaing di luar wilayah, baik dinasti Abbasiyah maupun Kekaisaran Carolingian dapat memperluas pengaruh mereka dan membentuk fondasi bagi perkembangan masa depan, baik di dunia Islam maupun di Eropa. 10 tahun pertama pemerintahan Harun al-Rashid ditandai oleh pemberontakan dan kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah, terutama di wilayah perbatasan seperti Mesir, Suriah, dan Khorasan. Namun, dengan kebijaksanaannya, Harun al-Rashid mampu mengatasi setiap permasalahan tersebut secara efektif. Setelah masa yang sulit tersebut berlalu, dinasti Abbasiyah mulai mencapai titik keseimbangan yang lebih stabil. Harun al-Rashid meninggal pada tahun 809 Masehi pada usia 45 tahun setelah memerintah dinasti Abbasiyah selama 23 tahun. Pemerintahannya menandai era keemasan bagi dinasti Abbasiyah yang menjadi imperium terbesar di dunia pada masa itu. Namanya menjadi terkenal di kalangan para raja dan rakyat biasa. Kisah-kisah tentang kebijaksanaannya dan kemurahan hatinya terus dikenang oleh rakyat, seperti yang tergambar dalam kisah 1001 Malam yang hingga kini masih populer di seluruh dunia. Pemerintahan Harun al-Rashid dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Harun al-Amin yang berkuasa selama 4 tahun dari tahun 809 sampai 813 Masehi. Setelah al-Amin meninggal, pemerintahannya dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abu al-Abbas Abdullah bin Harun al-Rashid atau Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun yang menggantikan Harun al-Rashid dan al-Amin dikenal sebagai seorang khalifah yang amat menghargai ilmu filsafat. Selama masa pemerintahannya, dia aktif melanjutkan kinerja al-Rashid dalam mendorong penerjemahan karya-karya asing. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, dia mempekerjakan penerjemah-penerjemah dari berbagai agama, termasuk Kristen yang ahli dalam bidangnya. Zaman keemasan Islam, menurut beberapa pendapat, berakhir dengan kematian Al-Ma'mun pada tahun 833 Masehi. Al-Ma'mun digantikan oleh Al-Mu'tasimin dan Al-Wathiq yang keduanya dikenal sebagai penguasa yang lemah dan hedonis, menandai periode penurunan kekuasaan dan kejayaan bagi dinasti Abbasiyah.